Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya semangat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu matematika informatika. Nah ya, sebelumnya ibu mau absen kehadiran dulu. Ketua kelas sore, siapa yang tidak masuk? Sapar sama Jumiati. Oh, Sapar. Apa keterangannya, Nak? Ada acara. Oh, ada izin jadi ya. Sama si Jumiati juga izin ya. Yang lainnya di mana, Aman? Aman. Pembelajaran hari ini? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya tentang coding dan kecerdasan artifisial atau AI yang sering kita kenal, bagaimana kita ice breaking dulu, oke? Ice breaking kita hari ini karena materi kita tentang AI dan coding, jadi kita menebak atau menyebutkan nama aplikasi yang sering kalian pakai atau yang sering kalian gunakan di kehidupan kalian sehari-hari dalam proses pembelajaran tadi. Ayam, monyet, oke, monyet ya. Jadi AI yang sering kalian pakai, monyet. Apa? Jadinya aplikasinya dipakai? Cici. Nah, cici kalian sudah aku. Ya, lagi siapa itu kalian pakai kelompok apa? Ada tuh. T. Nah, T. Di kucing mana? Kucing. Nah, T apa? Aplikasi apa? Ayo. Kalian kenal T. Hah? Telegram bisa. Oke, lempar ke kelompok. Kucing sama bebek. Ayam tadi apa? Oh, ini kucing. Jadi ayam sama bebek. Ayam apa? B. Ayo usut. Apa? Brosur. Oh iya, kita baru. Oke. Lempar lagi. Ke ayam. Nah, nama anggotanya apa inisialnya? Nama anggotanya. Misalnya siapa yang mau ditebak di sini? Misalnya namanya Nia. Berarti Nia bisa N. Nah, N ya. Bukan apa? Monyet. Nah, monyet kelompoknya ini ya. D berarti siapa D? Dapat ya. Dede bisa apa? Secara tidak langsung kalian sudah mengetahui beberapa aplikasi AI yang sering kalian gunakan ya. Itu tadi yang kalian sebutkan tadi ada Canva, ada apa? Ada apa lagi tadi? Browser, satu lagi siapa tadi? Nah, ya Telegram, TikTok bisa ya. Jadi itu aplikasi-aplikasi di mana yang mungkin sering kalian gunakan, baik itu untuk belanja, untuk mencari informasi tentang pembelajaran, apalagi gunanya untuk apa lagi? Yang sementara kamu pakai di kegiatan sehari-hari? Ya, hiburan, oke ya. Kan video, nah ya, video ini tentang coding dan AI. Jadi kalian pahami dulu. Itu adalah kaitannya dengan implementasi coding dan artificial intelligence di Ada yang bagian penting kalau dicatat ya. Karena ini materi ini baru ada kali sebuah pertama itu. pembelajaran yang berbasis pada coding dan AI di sekolah, apalagi isu-isu terkini coding dan AI ini akan diterapkan di SD dan SMP pada Coding itu ada materi bagian penting itu nanti dicatat. sedikit berkaitan dengan apa itu coding dan apa itu AI. Nanti bertanya apa itu coding, apa itu AI. Dari materi ini. Serta kita memberikan juga contoh bahkan dalam sebuah komputerisasi atau menggunakan alat komputer, tapi perlu digunakan terlebih dahulu menggunakan media selain komputer. Untuk apa? Kita akan diskusi, kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita awal dulu dari apa itu coding. Coding itu dalam bahasa komputer itu dikenal dengan istilah pemrograman. Coding ini adalah proses menulis instruksi untuk komputer, di mana coding itu adalah tulisan-tulisan yang mana
atau dikenal dengan istilah bahasa pemrograman itu seperti JavaScript atau Java. Coding ini memiliki fungsi untuk membuat aplikasi atau sistem dalam penyelesaian tugas. Coding itu sebagai sebuah instruksi atau perintah yang dapat dipahami oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya, ketika kita sebagai seorang pengusaha atau seorang pedagang, maka kita akan membuat aplikasi untuk mengelola data penjualan. Kita perlu menulis rangkaian perintah agar komputer itu bisa menerjemahkan bagaimana sebuah program di komputer. Coding itu sendiri kalau kita tarik secara pengertian awal adalah kemampuan peningkatan kemampuan komunikasi memiliki manfaat ketika siswa pembelajaran maka dia juga belajar tentang dasar kemampuan literasi. Maka coding itu mengembangkan kemampuan literasi dan berpikir siswa tadi, sementara AI itu berdasar pada komunikasi siswa atau mesin di mana AI ini sendiri bisa melakukan menghasilkan informasi atau melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang diberikan manusia. Kemudian AI memproses dan ketika manusia menanyakan sesuatu informasi atau memberikan sebuah data atau informasi, maka AI bisa memberikan data tersebut. Dia juga bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh manusia berdasarkan data yang dimiliki atau data yang diberikan kepada AI itu sendiri. Kemudian untuk 2025 kalau dalam proses pembelajaran nantinya, coding dan AI ini akan menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Isu yang terkini adalah coding dan AI akan diajarkan di SD dan SMP. Tetapi itu tidak menjadi mata pelajaran wajib, di mana berdasarkan artikel yang ini kira-kira depan apa implementasinya. Saya sebaliknya bisa mengambil kartu cerah itu kemudian ini adalah implementasinya, job sheet-nya bagaimana kita mengimplementasi coding dan AI dalam bisnis. Tujuan dari job sheet ini yaitu memahami konsep dasar coding dan AI dan bagaimana pelajar menggunakan script yang ada di spreadsheet ini. Kita tulis script sederhana di Google Apps Script untuk menghitung total penjualan. Nah, untuk listnya sesuaikan dengan anak SD itu memang mampu memahami dasar, tapi belum siap untuk berpikir abstrak. Materi coding dan AI ini sebaiknya pada anak praktis itu memperkenalkan konsep berubah dasar, permainan visual dan kombinasi visual audio. Kemudian pengenalan awal coding itu tidak harus langsung untuk menguatkan itu sebagai penutup konsep. Jadi dari yang pemahaman video yang kalian yang ibu tayangkan tadi itu adalah penjelasan coding dan AI ya. Jadi sebelum ibu lebih dalam lagi penjelasannya, jadi tujuan pembelajaran kita itu kalian mengetahui konsep coding dan AI yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah untuk selanjutnya coding ini adalah proses menulis instruksi untuk komputer pemrograman, proses membuat program komputer mengendalikan perangkat atau aplikasi ya. Nah sedangkan AI itu yang kita pakai digunakan saja, cuman dia itu tidak berbasis pemrograman. Di sini bahasa pemrograman itu ada Python, ada JavaScript, ada Java. Itu digunakan membuat aktivasi sistem menyelesaikan tugas. Biasanya kita buat laporan atau kita buat untuk seperti Excel itu. Nah Excel itu termasuk laporan kan, biasanya kayak tabungan suh atau itu belum aja dulu kan? Ya, belum. Nah ini, belum. Nanti pas ini setelah ini kita belajar ya. Itu kali itu diharapkan meningkatkan kompetensi numerasi. Numerasi itu artinya apa? Penomoran ya, penomoran pemrograman yang ada di komputer. Sehingga siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis. Kita dulu. Fokus dulu nak. Yang di video itu ada video bukan ya? Sedangkan AI di sini kemampuan komputer atau mesin untuk belajar dari data, melakukan tugas tertentu
menjadi dasar kemampuan literasi pembelajaran kita di era digital saat ini, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada ya. Nah, kalau tidak ada, di sini kok ada LKPD ya. LKPD ini kalian isi di kelompoknya masing-masing ya. Dibagikan satu baluan LKPD ini itu dibahas di satu kelompok. Ini buat di kelompok kucing kan ya. Angsa, bebek. Diisi ya, diisi. Nah itu diisi. Ada pemahaman dasar individu sama pasangan. Ya, jelasin ibu nak jelasin dulu. Jadi ini nanti diisi ya, diisi. Ini kan tulis nama. Nah ini namanya kelasnya kelas 9 ya. Terus pemahaman ini di jadi jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jadi apa itu tadi coding dengan AI setelah jelasin tadi ya. Terus pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa aja? Ya, silakan isi dulu. Nanti kita presentasikan dan kita bahas bersama. Jadi diisi dulu. Nanti kalau sudah diisi kita bahas, kita analisis ya. Kita bahas bersama-sama tentang coding dari AI ini. Coding adalah proses menuliskan instruksi untuk komputer. Terus ya itu bahasamu sendiri berarti kalau coding itu apa? Oh, kalau coding, kalau ini AI-nya? AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk belajar. Oh ya. Nah terus di sini ada nggak sanggahan atau ini atau jawaban lain dari kelompok 2? Memberi rute tercepat, benar atau enggak? Benar. Apakah itu melibatkan AI? Ya. Berarti untuk RKPD nomor 1 berarti kita kasih tanda tentang. Yang kelompok lain? Ya. Ya. Jadi Google Map tadi melibatkan AI. Ya. Terus yang nomor 2 tuliskan dan manfaat. Nomor 2 tuliskan dan manfaat. Coding manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari apa maksudnya? AI menjadi mata pelajaran. Yang lain coba dengarin dulu. Sistem yang menyelesaikan tugas dengan cepat. Ya, terus. Ya, jadi kira-kira AI itu membantu kita untuk proses penyelesaian tugas itu kira-kira lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Nah, sekarang yang kedua itu mengetik di Word itu menggunakan koreksi otomatis melibatkan AI dah? Ya. Tipe otomatis itu menggunakan AI. Selanjutnya, yang terakhir ada dua tabel lagi. Silakan Soleh atau ini berdiri. Nah yang kedua, baca aja. Guru menjelaskan ini. Ya, menjelaskan pelajaran di kelas. Nah, yang lain dengerin kelompok 1, 2, 3. Guru menjelaskan pelajaran di kelas itu masuk melibatkan AI atau tidak? Tidak. Berarti jawabannya? Ya. Sekarang kita tanyakan kenapa guru menjelaskan di kelas tidak menggunakan melibatkan AI karena penjelasan singkat. Iya, karena itu hanya penjelasan singkat dan itu ke apa tuh namanya aplikasi AI atau kegiatan dari komputer. Oke, sekarang yang terakhir TikTok. Menampilkan video. Nah, TikTok menampilkan video sesuai minat gaya gimana? TikTok menampilkan sesuai TikTok menampilkan video. Kenapa dibilang melibatkan AI? Karena
semuanya? Bawa. Nah, sekarang kita buka aplikasi Canva. Ayo. Aplikasi Canva. Ayo. Kita buka. Coba kalian Pakai akun kamu. Coba kalian buat isi buat ini apa ringkasan pembelajaran kita hari ini menggunakan Canva. Nah, ayo coba. Ringkasan kita pembelajaran hari ini itu dibuat di Canva. Ayo, saya. Langsung. Buka aplikasi Canva-nya. Buka aplikasi Canva-nya. Nah, buat isi materi kita hari ini menggunakan Canva. Boleh misalnya gini, boleh misalnya kamu boleh enggak aku buat presentasi atau boleh enggak aku buat daftar pelajaran. Ibu mau lihat hasilnya menggunakan Canva. Bagaimana cara kamu menggunakan AI dalam bentuk aplikasi Canva? Apa yang bisa kamu buatkan di situ? Boleh isi pelajaran, boleh daftar pelajaran, boleh jadwal. Ya, coba kamu buat dengan dengan kreativitas kalian masing-masing. Coba buka dulu yang sudah buka. Kebiasaan anak hebat sudah. Boleh tunjuk kebiasaan Indonesia hebat, kita lihat bagaimana cara pembuatan ininya. Sudah cut dulu kan? Cut dulu kan kalau Kayaknya lebih segar minuman deh. Soalnya Milo ya. Milo aja lah. Ini cari Milo malah itu. sudah selesai semua? Sudah. Oke. Coba Ibu lihat hasilnya. Oke, jadi ini ya kata-kata penyemangat ya, stop bullying. Jadi ini dari aplikasi Canva. Bisa cara menggunakannya? Bisa. Oh, rumah adat. Oke, jadi untuk mengenalkan rumah adat ya, itu menggunakan Canva juga. Tahu ya itu rumah adat apa aja? Oke. Bisa cara penggunaan aplikasinya? Bisa. Kelompoknya apa? Budayakan. Oh ya, senyum. Oke, dari aplikasi Canva juga ya. Nah, itu nanti bisa dimodif, misalnya dimasukkan foto kalian atau dimasukkan foto satu kelas ya. Oke, satu lagi ya. Apa? Oh ini lagi proses ya ini ya. Nah, tata tertib kelas ya. Jadi kita edit dulu tata tertib kelas itu sesuai dengan kesepakatan kelas apa yang dibahas. Oke. Bisa menggunakannya? Bisa. Oke ya. Oke. Setelah kita diskusi, kita bahas, kita praktik, ternyata saat ini kita mampu membuat menggunakan AI ya dalam kehidupan sehari-hari dan yang kita butuhkan di sekolah. Contohnya kita membuat peraturan misalnya kayak kesepakatan kelas, seperti jadwal pelajaran, atau hal-hal yang berkesinambungan dengan kebutuhan kelas ya. Baiklah, terima kasih semuanya.
seperti pendidikan dan bisnis ya. Banyak contohnya yang seperti kita gunakan saat ini tadi. Baik nak, setelah tugas kalian sudah menerima dan kesimpulan sudah ibu berikan, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita lanjut besok dan tugasnya jangan lupa